diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah marilah kita bacakan suratul Fatihah keluarga kita, jamaah kita barangkali ada kurang sehat di rumah sampai tidak sempat istilahnya sholat maghrib berjamaah. Bahkan dikatakan namanya orang uzur, lahiriahnya bersama batiniahnya barangkali kurang sehat. Semoga dengan suratul Fatihah kita, mudah-mudahan kita semua beserta jamaah ataupun keluarga kita sekeluarga besar, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur, sehingga ada yang kurang sehat disembuhkan sehat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita persilakan untuk berita waktu depan, kita persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa barni maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbana ya mujib antas sami'ul qarib dhaqal wasi'ur rahim fanzur ilal mu'minin. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى سنا وكل الهنا نعطاه في كل حين. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سالك جباح الخدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bihaqqi Muhammadin wa alihi la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para asatidz, segenap kepengurusan DKM Mushola Nurul Falah, para bapak haji, tokoh masyarakat, ketua RT, tokoh remaja,
semuanya yang hadir, yang kumpul pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, dibarengi dengan sehat jasmaniah rohaniah kita. Mudah-mudahan Allah menggampangkan segala urusan kita, mencurahkan segala dan membuka segala rezeki kita dari jalan yang tiada kita sangka-sangka. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai setiap amal kebajikan kita, dan Allah Ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, berkat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambah karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah. Harapan terbesar kita yaumul qiyamah mendapat keridhaan dari Allah dan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di bab faslun fi bayani ahkamis shiyam, tentang hukum-hukum puasa. Kalau pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan di dalam melaksanakan ibadah puasa, puasa yang diharamkan proses pelaksanaannya, dan insya Allah kita akan masuk kepada hal ihwal, tentang hal-hal yang mendapat kemudahan, keringanan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena sejatinya bahwa pelaksanaan ibadah puasa sebagaimana firman Allah, hukumnya adalah wajib. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tetapi dalam konteks wajib di sini ada pengecualian bagi mereka yang dalam hal kaitan tersebut kemudian boleh berbuka untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Tetapi juga perlu diketahui bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa ada hal-hal yang harus dipatuhi, ada hal-hal yang harus kita jaga agar kita pelaksanaan ibadah puasanya betul-betul mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a fi nahari Ramadan hala kaunihi 'amidan fil farji. Nah, ini biasa terjadi sama kita nih yang udah punya keluarga, apalagi pengantin baru, dan sebulan belum puasa nikah umpama, kan lagi, kalau bahasa sini lagi apet-apetnya gitu ya, gak mau ketinggalan. Bini ke dapur, ikut ke dapur, kan gitu. Apalagi bini ke kamar mah gitu kan, ngintilnya dari belakang. Tetapi dalam konteks ini kemudian jatuh di dalam bulan Ramadan, dijelaskan bahwa waman wati'a fi nahari Ramadan, siapa yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, hala kaunihi 'amidan, kondisi dia melakukan hubungan badan itu dengan sengaja, fil farji, ya, berarti kan kalau bahasa fil farji dimasukin tuh pisang atau sosisnya, dicemplungin dah ke donat gitu kan. Ya pokoknya hubungan badan dah. Nah ini mah buat orang yang udah nikah nih. Siang hari melakukan hubungan suami istri di dalam bulan suci Ramadan, wa huwa mukallafun bisawmi, sedangkan orang yang melakukannya itu kondisi mukallaf, sudah ada ketentuan wajib baginya melaksanakan ibadah puasa. Bahkan diperjelas wa nawa minal laili, dan dia udah niat di malam hari, malamnya udah taraweh, kemudian makan sahur, nambah lagi makan sahurnya sampai 2 piring, udah niat tuh. Habis sholat tarawih niat bareng-bareng, nawaitu shoma ghadin anada'i fardhi syahri ramadhana, kan?
Kemudian udah niat tuh puasa bulan suci Ramadan, udah sahur, emang dasar besok mau puasa gitu kan. Wa huwa athimun bihadzal waqi li ajli shaumi, dan dia tahu, faham ketika orang muslim mukallaf berakal melakukan ibadah puasa siang hari hubungan badan dosa. Ya. Kenapa? Secara hakikat suami istri melakukan hubungan badan sah, halal, bahkan dapat pahala. Kenapa demikian? Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, itu kok orang yang melakukan perzinahan, bukan suaminya, bukan istrinya, orang lain kan dapat dosa. Kita yang udah nikah melakukan hubungan badan, bagaimana dengan yang halal ini? Apa kata jawaban baginda Nabi? Mereka dapat dosa, kalian dapat pahala. Tuh, dapat pahala. Ya. Maka ketika dia paham betul bahwa yang dilakukan siang hari di dalam bulan Ramadan melakukan hubungan badan dapat dosa, maka fa'alaihil qadha wal kifaratu, bagi orang tersebut diharuskan untuk mengqadha puasanya dan bayar kifarat. Tuh. Udah qadha, bayar kifarat pula. Dan ini bukan main-main. Makanya ya, para sahabat bingung, ya Rasul, kalau udah sebulan begini gimana kita siang hari nggak lakukan hubungan badan gitu kan? Kita nggak kuat. Ya udah, kalau siang memang nggak boleh. Kalau malam gimana? Kalau malam mah boleh. Ya kalau mau ya nunggu malam dulu dah. Makanya kalau siang hari jangan deket-deket bini. Ya, agak jauh dikit dah gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dapat dosa. Ya. Jadi bayar qadha, udah gitu harus nebus kifarat. Apa itu kifarat yang harus dibayarkan oleh orang yang melakukan hubungan badan siang hari dalam bulan Ramadan? Wahia itqu raqabatin mu'minatin, yaitu harus memerdekakan seorang budak yang beriman. Wa fi ba'din nashi salimatin minal uyubi wal mudarrati bil amali wal kasbi. Dalam riwayat, dalam nas dijelaskan bahwa budaknya itu harus selamat dari berbagai macam cacat yang bisa menyebabkan dia tidak bisa melakukan bekerja dan berusaha. Jadi betul-betul budaknya harus yang sehat. Nah, kalau zaman sekarang nyari budak kemana kita? Agak ada, nggak nemu. Jadi pilihan pertama yang kemudian disyariatkan orang yang melakukan itu, maka dia harus memerdekakan budak. Tuh, ya. Zaman dulu budak itu mahal. Kalau sekarang sudah nggak ada, ya, sudah dimerdekakan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya berkat Rasulullah. Perbudakan di atas dunia sudah dihilangkan sedikit demi sedikit sampai alhamdulillah sekarang. Satu tuh. Nah, jangan macam-macam makanya nih ya. Fa ilam yajidha fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Jika enggak nemu, udah nyari ke sono kemari, emang kagak zamannya budak zaman sekarang mah. Udah kagak bakal nemu nyari ke sono kemari ge. Kagak ada. Maka yang dilakukan adalah pilihan kedua, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, wajib bagi kita untuk puasa 2 bulan mutatabi'aini, udah gitu puasanya berturut-turut, nggak boleh diselang-selang. Hari ini puasa, besok kagak, besoknya kagak, besoknya kagak. Kebanyakan kagaknya, kagak puasa. Atau seminggu puasa, seminggu nggak bisa. Namanya ini sudah ketentuan, maka ketika kita melanggar ya harus kita patuhi. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kita puasanya nggak berturut-turut masih mending. Anggaplah 10 bulan. 10 bulan dibagi 60 hari, berarti 1 bulan kebagian berapa hari? 6 hari kalau bisa dipisah-pisah. Sebulan ini 6, sebulan depan 6 kali 10, 60, beres 2 bulan. Tetapi nggak begitu. Jadi bayarnya adalah 2 bulan berturut-turut. Maka bagian pengantin baru kalau Ramadan mah kudu misah dulu. Ya,
Siang hari jangan kita deketin dah. Ya, jangan ngebuntut mulu. Ya. Jadi kita jauhin. Kenapa? Karena dia harus qada, harus juga bayar kifarat. Kifaratnya apa? 2 bulan berturut-turut. Tuh. Karena apa? Kalau budak mah udah gak zamannya. Fa ilam yastati shaumahuma, kalau nggak mampu bisa melakukan puasa 2 bulan berturut-turut tersebut, pilihan ketiga adalah fa'it'amu sittina miskinan au fakiran, maka kita harus memberi makan 60 orang miskin ataupun orang fakir. Likulli miskinin mudun, setiap satu orang miskin atau fakir itu sebanyak 1 mud. Tuh. 1 mud. Berapa itu 1 mud? Dijelaskan bahwa ai mimma yuji'u fi shadaqatil fitri. 1 mud itu sama halnya seperti orang bisa mengeluarkan daripada zakat fitrah. Sekarang zakat fitrah 1 orang berapa? 3. Berapa liter nih kalau ukuran kita? 3,5 liter. Berarti 1 mud itu kurang lebih sama dengan 3,5 liter. 1 orang kali 60 orang. 3 kali 6 berapa? 180 liter tambah 30, 210 liter. 4 karung lebih. 4 karung kurang lebih. Murah apa mahal? Banyak apa dikit nih? Lumayan ya. Kalau sekarungnya sekarang gope dapat ya? Gope kali 4 karung berarti 2 juta. Kecil 2 juta ya? Zaman gini mah lumayan. BBM lagi naik ya. Barang serba naik, waduh repot. Ya. Tuh, ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara kaitannya puasa 2 bulan berturut-turut, saya yakin jangankan 2 bulan, puasa Ramadan aja masih ada kok yang nggak bisa ngerjain, bener gak? Apalagi puasa 2 bulan berturut-turut, berat. Orang-orang pada siang hari minum es cincau, es cendol, ademen ya. Kita mah puasa, makanya berat. Kagak mampu, udah kasih makan 60 orang. Berapa? 1 orang 1 mud. 1 mud itu sama seperti orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Fa'in ajaza 'anil jami'i, kalau sekiranya nggak mampu nyari budak, emang kagak ada, puasa 2 bulan berturut-turut kagak mampu, ngasih makan 60 fakir miskin kagak bisa. Bingung bagaimana? Dijelaskan bahwa fa'in ajaza, jika nggak mampu maka istaqarrat al-kafaratu fi dimmati, maka kifarat itu tetap masih berada di dalam tanggungannya, alias dia masih punya hutang. Tuh, ini Ramadan nih, siang hari kita kebablasan dah, kita nemuin bini umpama ya, kita melakukan suami istri gitu kan. Kemudian bulan Syawalnya nggak punya duit, lah orang habis buat lebaran, beli baju bocah, beli barang-barang dapur, beli buat baju emaknya bocah gitu kan. Belum buat pulang kampung, kagak punya duit. Bagaimana? Belum bisa dibayar pada saat itu. Nunggu sampai kita mampu untuk melakukan itu. Tuh. Selama belum dibayar, selama itu pula kita punya hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau kita hutang sama manusia, bayar sama manusia. Ketika hutang sama Allah, bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya kalau Allah mah enggak ditagih-tagih. Kita hutang tetangga, baru kelewat sehari aja udah di WA-in terus. Ya. Biar ingat, biar bayar. Ya. Tapi emang kalau kita berbicara ngomongin utang mah berat Pak. Bagian kita punya duit kayak orang, kita agak mau bayar, mendingan buat beli beras di rumah, bener gak? Makanya tantangannya luar biasa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang terpanjang ternyata apa? Membahas tentang hutang. Makanya hutang itu kudu ditulis. Kenapa kudu ditulis? Namanya orang kadang-kadang suka lupa.
Makanya Allah Ta'ala memberikan gambaran berat betapa beratnya orang yang minjem hutang ketika mau bayar hutang. Janji minjem hutang dong berapa, 50.000 minggu depan dikasih. Kita minggu depan bagian punya duit 100.000 rasanya berat bayar hutang. Bener nggak? Ya. Makanya hati-hati ketika kita punya hutang, karena hutang mah di dunia hutang tetap sampai kita meninggal ditagih, dikejar-kejar hutang kita. Tuh. Bahkan dalam riwayat dijelaskan bahwa ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh sahabat, ya Rasul, ada sahabat yang meninggal, isolatin. Ditanya apa yang pertama kali ditanya oleh baginda Nabi, dia punya hutang nggak? Punya ya Rasul. Udah bayar belum? Belum. Balikin. Tuh. Apa artinya bahasa bahwa orang yang disolatin oleh baginda Nabi meski didoakan oleh Rasulullah, kalau kaitannya punya hutang tetap nggak bisa. Baru tuh ada sahabat membawa mayat jenazah bayar hutang. Mau punya hutang? Enggak, punya. Udah dibayar belum? Biar ya Rasul saya yang nanggung hutangnya. Baru disolatin oleh baginda Nabi. Orang yang mau ikut jihad sama baginda Nabi, ada yang punya hutang enggak? Punya ya Rasul, pulang dulu sana, bayar dulu. Tuh. Kita jihad kayak gimana? Didoain oleh baginda Nabi seperti apa? Kalau orang punya hutang mah berat. Makanya seperak 2 perak kudu dibayar. Apalagi kita suka ngopi mah di warung kopi, minum kopi, makan gorengan 5, bilangnya berapa? 2 yang kita makan. Nah itu udah utang tuh. Udah utang, ngebohong lagi kan. Ya. Jadi kalau kita nggak mampu tuh, maka apa yang dilakukan? Selama belum dibayar, puasa 2 bulan nggak mampu, ngasih 60 miskin nggak mampu, sampai mampu kapan dijanji kita ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya. Ya. Fa idza qadara ba'da dzalika ala khoslatin min hisalil kifarati fa alayya, baru ketika kita sudah mampu melakukan hal itu untuk bayar hutang dari salah satu yang 3 tadi, maka kita wajib untuk membayar tersebut. Oh, kita punya duit nih, dapat gusuran habis kena tol, bayar dah tuh 60 orang fakir atau miskin kita sedekahin. Gara-gara apa? Gara-gara kita melakukan hubungan badan di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, jelas ya? Jelas. Jadi aturannya itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah waman mata wa alaihi siyamun faitun min Ramadan bi uzrin. Barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun faitun min Ramadan, dan orang yang meninggal dunia itu punya hutang dari bulan suci Ramadan, bi uzrin, dengan sebab uzur. Jadi ini bulan Ramadan nih. Kemudian ternyata ada uzur. Uzurnya apa? Dengan sabab di sini kaman aftara fi limaradin wa lam yatamakkan min qada'ihi kan istamarra maraduhu hatta mata fala ismun alaihi. Maka dia punya uzur. Uzurnya bagaimana? Ramadan dia sakit umpama. Udah sakitnya keras, dengan sakit itu dia kemudian gak mampu, gak bisa untuk berpuasa. Ada uzur, boleh gak puasa? Boleh. Kemudian, nah, walam yatamakkan min qada'ihi, kemudian sakitnya itu memanjang hatta min qada'ihi kana istamir mal hatta mata. Habis Ramadan kan bulan Syawal tuh. Sampai bulan Syawal dia nggak bisa puasa karena masih sakit. Dari Ramadan sakit, terus nyampe Lebaran masih sakit. Syawal, pertengahan Syawal, kemudian meninggal dunia. Belum sempat dia untuk bayar hutang. Tuh, karena ini konteksnya adalah dia nggak puasanya karena sakit, bukan sengaja. Maka fala ithmu alaihi fi hadzal faiti wala tudaraka lahu bil fidyati. Maka orang yang sakit tadi kemudian sampai Syawal dia belum sempat karena masih sakit, meninggal dunia, enggak ada dosa bagi orang tersebut. Wala tudaraka lahu bil fidyati, dan juga tidak ada ketentuan untuk diharuskan ditebus dengan membayar fidyah. Jadi nggak usah tuh.
Ramadan umpama 4/5 Ramadan sehat puasa, ke-6-nya umpama sakit, nggak puasa, nggak bisa bayar, nggak bisa puasa dia karena emang kondisi lemas. 6 terus sampai Lebaran masih sakit, masuk bulan Syawal masih juga sakit, belum sempat buat bayar. Maka bagi orang yang tadi yang nggak puasa karena sakit, tidak ada dosa bagi orang tersebut dan nggak usah dibayar dengan fidyah. Tuh. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan buat bayar kalau kondisinya sakit. Sama kayak orang yang tua gitu kan. Ya nanti ada pembahasan ini ya. Jadi kalau sakit nggak ada masalah. Fa in fata bi ghairi udhrin, tetapi jika dia punya hutang puasanya dengan sabab tidak sakit atau lain sebagainya, tiba-tiba karena kerja umpama aduh haus, ya, ngojek aduh kepanasan, jualan aduh keliling panas, bobor dia buka puasa umpama, kan bukan sebab karena sakit, bukan sebab karena uzur, ya. Kenapa kok kerja kita nggak boleh buka puasa? Karena kita kondisinya badannya kuat, karena kondisi badan kita, fisik kita sehat. Tuh. Maka dia berbuka di siang hari bulan Ramadan, wa mata qabla tamakuni min qadaihi. Kemudian orang tersebut masuk Syawal, kemudian udah lewat beberapa hari dari Lebaran, meninggal dunia umpama. Sampai mau ketemu Ramadan bahkan meninggal, dia belum sempat buat bayar hutang tadi. Tuh, ya. Belum sempat tuh ya. Wa man qabla tamakun min qallahi, belum sempat, maka ut'ima anhu, maka wajib dia itu memberi makan. Ai akhrajal waliyu anil mayyiti min tirkati, yaitu ahli warisnya, keluarganya, anaknya itu harus memberikan atau mengeluarkan dengan memberikan makan orang fakir miskin dari harta yang ditinggalinya. Tuh. Makanya kalau kita ada orang meninggal, jangan buru-buru dibagi warisan. Kenapa? Karena dicek dulu orang tua kita punya hutang nggak di warung. Ya. Ini orang tua masih hidup, masih sekarat, lagi sakit, udah ditanya mana surat tanah, saling berebut. Nah, ya. Tar dulu belum beres urusan, mungkin orang tua kita punya hutang berapa, termasuk hutang puasa umpama. Berapa hari dia nggak puasa? Maka dibayar dari apa? Harta yang dia tinggal tersebut. Likulli yaumin fata mudun, setiap satu hari dibayar dengan 1 mud. Nggak puasa 10 hari berarti 10 mud. 1 mudnya berapa? Kurang lebih 3,5 liter dengan ukuran orang yang bisa mengeluarkan untuk zakat fitrah menurut takaran orang kita Indonesia. Ya, jadi 1 hari itu 1 mud. Kalau bahasa di sini 1 mud itu wahwa ritlun wa thulusun bil Baghdadi, yaitu kalau orang menurut orang Irak ukuran 1 mud itu adalah 1,3 liter menurut orang Baghdad. Kan setiap negara liter itu ukurannya berbeda. Kalau di kita kan zakat fitrah itu 3,5 liter atau 2,5 kilo ya. 3 liter 1 gelas lah kurang lebih ya, 3,5 liter lah. Ya. Wa huwa bil kailin isfu qadhi misriyin, dan itu ukuran 1,3 liter itu adalah ukuran setengah daripada ukuran atau literan orang Mesir. Berarti kalau setengah orang Mesir berarti sekitar 2,6 liter menurut orang Mesir. Orang Badan 1,3, kita kurang lebih 3,5 1 mud, ya. Wa madzakara al-musannifu wal qaulul jadid. Nah, ini yang memberi makan adalah menurut pendapat qaulul jadid. Tetapi wal qadimu, ya. Menurut pendapat qaulul qadim, la yata'ayyanul it'amu bal yajuju lil wali aidun ayyasuma anhu
Tetapi menurut qaulul qadim, ya. Kenapa ada qaulul jadid, ada qaulul qadim? Qaulul qadim ini pendapat Imam Syafi'i manakala beliau masih menetap di kota Baghdad, Irak. Tetapi ketika beliau membuat fatwa yang disebut qaulul jadid, pendapat baru, ketika manakala Imam Syafi'i sudah tinggal di Mesir. Tuh, maka ada istilah qaulul qadim, ada qaulul jadid. Menurut pendapat yang lama, apa kata Imam Syafi'i? La yata'ayyanul it'am, tidak mesti, tidak dikhususkan orang tua kita sakit, orang tua kita nggak puasa dengan sabab bukan sakit, karena buka aja gitu kan. Maka bal yajuzu lil wali aidun ayyasuma anhum, tetapi diperbolehkan walinya, anaknya atau keluarganya, ahli warisnya mengganti puasa orang tua kita yang ditinggal. Orang tua kita kemarin ketika masih sehat, masih hidup, nggak puasa 5 hari Ramadan, anaknya nggak mau bayar fidyah, ya udah anaknya boleh berpuasa berapa hari? 5 hari, ganti 5 hari puasa oleh anaknya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Bal yusannu lahu dzalika, tetapi bahkan hal itu disunahkan. Karena dalam kitab Sahih Bukhari, saya baca 7 bab tentang kitab Siyam, kitab Ramadan. Memang betul ada hadisnya bahwa keluarga, anak, ahli waris ketika orang tuanya meninggal dunia, maka diperbolehkan bagi keturunannya, ahli warisnya untuk mengganti, mengkodok puasa yang ditinggal oleh orang tuanya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, diniatkan tentu niatnya untuk orang tua yang telah meninggal. Kama fi syarhil muhaddam, sebagaimana dalam kitab Syarah Muhaddam, wa shawaba fi raudhah al-jazmu bil qadimi. Kemudian Imam Nawawi juga membenarkan, beliau dalam kitab Ar-Raudhahnya menetapkan bahwa masih memegang pendapat qaulul qadim, yaitu berkaitan dengan diganti puasanya dengan puasa oleh anak-anaknya. Jadi boleh tuh kalau ada orang tua kita yang sakit, nggak usah ngeluarin itu fidyah, digantilah dengan kita. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Wasyai'ul haramul ajuzu, kemudian orang tua yang sudah rentak, al-ajuz, udah gitu lemah, tak berdaya gitu kan. Bahkan wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, dan orang sakit yang tidak akan mungkin sembuh dari sakitnya. Kan ada tuh, ini orang udah tua banget sakit gitu kan, ya nggak mungkin bisa sembuh nih sakit ini. Maka idza ajaza kullun minhum, kalau orang tua udah sepuh, sakit pula, nggak bisa, nggak mampu untuk melakukan ibadah puasa, maka yuftiru, boleh orang tersebut tidak berpuasa. Ya. Wa yut'imu an kulli yawmin muddan, dan diganti setiap 1 hari itu sebanyak 1 mud. Ya, kan ada tuh kadang-kala orang tua udah umurnya 80, 90 tahun, bahkan mau 100 tahun, nggak mampu, nggak kuat buat berpuasa, masih hidup. Aki-aki atau nenek-nenek gitu kan, uak-uak kita yang orang-orang dulu gitu kan, umurnya kan masih panjang-panjang tuh, sampai sekarang masih hidup umpama, nggak mampu, nggak bisa puasa, maka digantilah dengan sedekah sebanyak 1 mud, 1 hari 1 mud. Ya. Tetapi di sini dijelaskan wala yajuju ta'jilul mudi qabla Ramadan wa yajuju ba'da fajr kulli yaumin. Nah, dalam hal ini enggak boleh menyegerakan bayar mud itu sebelum berakhirnya Ramadan. Orang tua kita udah tua nih, umurnya 90 tahun, enggak kuat berpuasa, rebahan, cuma duduk gitu kan, maka bayar mudnya itu enggak boleh ketika Ramadan, enggak boleh. Ya. Kapan? Wa yajuju ba'da fajri kulli yaumin, tetapi yang diperbolehkan adalah setiap hari dari selesai bulan Ramadan. Tuh. Jadi puasa nih di dalam Ramadan berapa hari nih? Oh, 30 hari sebulan penuh enggak puasa. Ya nanti bayarnya ketika bulan Syawal. Ya. Jadi bayarnya ketika bulan Syawal, sehari 1 mud. Cari fakir miskin di sekitar rumah kita. Oh, ada tuh orangnya, kasih tuh
Satu hari berapa kurang lebih? Satu mud itu 3,5 liter menurut ukuran kita orang Indonesia. Ya. Wal hamilu wal murdi'u, kemudian orang yang hamil. Nah, istri kita hamil di Ramadan. Wal murdi'u, kemudian orang yang menyusui. Yang menyusui itu usia anaknya kan dalam Al-Qur'an itu menyusui itu haulaini kamilaini 2 tahun kalau mau sempurna. Ya. Jadi kalau udah lewat 2 tahun masih nyusu aja, berarti bukan anaknya itu bapaknya. Ini ganjreng kan. Ya, 2 tahun. Ya. Nah, ini anak nih masih orok nih, 6 bulan umpama ya, belum setahun masih nyusu. Nah, atau istri kita lagi hamilnya 5, 6 bulan, 7 bulan umpama kan. Kalau udah 4 bulan kan udah gede tuh, udah ditiupkan ruh. Nah, kalau masih hamil kecil kan belum, ya, hamil gede gitu kan. Maka di sini dijelaskan bahwa in khafata ala anfusihi madararon, jika takut kalau saya puasa ini, waduh, saya bisa mati umpama. Ya. Yulhikuhuma bisawmi kadararil maridi. Nah, yang kemudian madorot itu membahayakan itu bisa mengakibatkan menjadikan dia sakit atau bahkan meninggal dunia seperti layaknya orang sakit. Maka aftarota, kedua orang tersebut baik yang hamil ataupun yang menyusui maka boleh berbuka. Wajib alaihima al-qada'u, maka nanti digantinya kalau sudah lahiran, digantinya kalau sudah menyusui itu. Ya, jadi orang yang 2 tersebut, ibu-ibu nih, nggak ada bapak-bapak yang hamil atau bapak yang nyusui, ya. Maka takut nih, kalau saya puasa, waduh saya nih kelengar gitu kan, bisa modar umpama, maka boleh tuh berbuka. Nanti dibayar di hari selain Ramadan. Wa in khafata ala auladihima, tetapi jika sekiranya kedua orang tersebut takut terhadap anaknya, waduh kalau saya puasa ini bagaimana anak yang di dalam kandungan saya? Ain isqatul waladi fil hamil, yaitu dengan sebab wah kalau saya puasa bisa keguguran nih anak yang ada dalam kandungan saya. Tuh. Wakilatil labani fil murdi, ataupun wah kalau saya puasa air susu saya jadi berkurang, jadi sedikit karena saya nggak makan umpama gitu kan. Kan ada yang berpikir kayak gitu tuh. Iya. Oh anaknya nih kasihan gitu kan, kalau saya nggak puasa nggak saya makan asinya sedikit. Nah maka aftarota, keduanya kemudian berbuka nggak puasa nih. Hamil takut keguguran, nyusuin takut air susunya sedikit, kemudian berbuka, wajib alaihimal qada lil iftari, wajib bagi kedua orang tersebut untuk membayar qada dari puasa yang dia berbuka tadi, wal kifaratu aidon, dan dibarengi juga dengan bayar kifarat. Tuh, double. Jadi bukan mikirin diri sendiri, mikirin anak yang ada dalam perut, mikirin anak yang lagi disusui tuh. Maka kalau yang dipikirin seperti itu, takut keguguran, takut air susunya sedikit, double yang harus dia ganti. Apa doublenya? Pertama dia harus membayar qada, dan yang kedua harus membayar kifarat. Tuh ya. Wal kifaratu ayyakhrujan kulli yaumin mudun, dan kifaratnya 1 hari sama dengan 1 mud. Jelaskan ya. Maka hati-hati nih istri kita umpama lagi hamil. Jadi bahasanya kalau kemudian dia takutnya jangan karena anaknya. Yang memberikan rezeki di dalam perut istri kita adalah siapa? Allah Ta'ala. Berarti kalau kita takut dengan anak yang dalam kandungan, berarti seakan-akan kita yang ngejamin makan dan rezeki anak kita. Padahal yang ngejamin rezeki anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan 1 mud itu ritlun wa sulusun bil Iraqi, yaitu 1,3 ritel menurut orang Irak. Ya, kalau menurut orang kita Indonesia adalah kurang lebih berapa? 3,5 meter. Dikit lagi ya tanggungnya. Wal musafiru safiron, wal maridu, orang yang sakit.
Wal musafiru safiron tawilan, dan kemudian orang yang musafir dalam perjalanan yang jauh panjang ya. Mubahan, dan tentu perjalanan itu yang diperbolehkan. Intadarrara bisawmi, jika keduanya itu memberatkan mereka ketika puasa. Nih kita pulang kampung mudik, perjalanan jauh karena rumah kita ada di Sumatera umpama. Kan jauh tuh. Maka jika memberatkan kemudian menjadikan kita lemes, sakit, bahkan meninggal, buka boleh nggak boleh tuh? Yuftirani, tetapi wayak diani, tetapi juga harus dibayar, ya boleh, ya. Jadi orang yang sakit, baik itu sakitnya tetap gitu kan, ataupun kemudian orang yang lagi musafir pergian, maka kalau sekiranya bisa membahayakan diri sendiri, maka diperbolehkan untuk apa? Untuk berbuka puasa, tetapi harus diganti ketika nanti selesai daripada di dalam bulan suci Ramadan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktunya sudah Isya, insyaallah kita bahas dengan pertemuan pembahasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.